pujian berikut, Betapa Baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku, Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat tetap berdiri dan kita lanjutkan dengan pujian Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Kami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam panggilan ibadah pada sore hari ini. Bukalah mata hatimu, Kristus Yesus ada di sini beserta umatnya. Dalam keheningan ibadah kami menghadap hadirat Allah. Bukalah telingamu, Kristus Yesus memberi panggilan sekarang. Dalam berita firman-Nya kami mendengar suara Roh Kudus. Lihatlah, dengarlah, kasihilah Tuhan dengan bakat dan talentamu. Kami memuliakan Allah dan menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, bahwa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 353 bait 1, 2, dan 4.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudara silakan duduk kembali. Nah, kita akan melanjutkan dengan doa bersama dan disambung dengan doa pribadi dalam bentuk silence prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang untuk bersembah sujud bagi Dikau saja. Mohon pimpin jalan hidup kami Tuhan sebagai umat yang Dikau perkenankan. Allah Bapa sumber terang, Maha Kasih, tolonglah kami berjalan di dalam kebenaran bersama Dikau dan hidup dengan kasih kemurahan-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat wajah Tuhan Yesus kepada siapa saja kami berjumpa. Bukalah telinga kami untuk mendengar panggilan-Mu saat Dikau berfirman dan mengundang kami menjadi saksi-Mu. Bukalah hati kami mencintai pekerjaan Allah dan ciptaan tangan-Mu kepada dunia yang membutuhkan cinta kasih Kristus. Bukalah pikiran kami dalam pertolongan Roh Kudus,
bersaksi bagi kebenaran Tuhan, serta berkomitmen dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah Bapa Maha Pemurah, marilah kita senantiasa memasyurkan dan memuji-muji namanya, yang oleh hanya kasih karunia Kristus Yesus kita dipanggil untuk menjadi umat kesayangannya. Oleh rahmat di dalam pertolongan Roh Kudus, diantaranya kita kepada terang dan jalan kebenaran itu, serta oleh pemeliharaan Tuhan yang tidak berkeputusan, diberinya kita nafkah sandang pangan untuk mereka yang setia dan tulus hidupnya sesuai firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, biarlah hatimu senantiasa berbakti, sujud, taat, menyembah kepada Kristus Yesus, Sang Immanuel. Beritakanlah kemurahan serta keadilannya dan melaksanakan firman-Nya. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita menyanyikan pujian persiapan dari Kidung Jemaat 355 bait 1, 2, dan 3. Yesus memanggil, mari segera. Jalan selamat bakal, jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.
jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 45. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 45 ini mengisahkan tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya. Kita akan membaca dengan silih berganti. Mari kita mulai. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yesus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Dia membawa kepada Yesus, Kristus memandang dia. Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Dan keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, dan Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara, demikianlah firman Allah. Kalau langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Allah Tuhan yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh dan berakar dan berbuah-buah di dalam hati kami dan menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi-Mu saja. Ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menghayati panggilan Yesus terhadap umat yang akan dijadikan murid-muridnya secara khusus, saudara, baiklah kita mengevaluasi terlebih dahulu maksud dan tujuannya kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita bandingkan. Pernahkah saudara memikirkan apakah bedanya menjadi orang Kristen dan bukan Kristen? Apa bedanya beriman kepada Yesus dan berimankan kepada yang lain-lain, saudara? Tinggal di dalam rumah tangga Kristus dan hidup di kalangan Kristus atau hidup di kalangan yang lain. Manakah yang lebih enak untukmu? Manakah yang akan lebih mensulitkan bagimu? Saudara, sebab menjadi orang Kristen ada banyak hal yang engkau tidak bisa lakukan, yang lain bisa melakukan tapi engkau tidak. Banyak sekali pembatasan-pembatasan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Bahkan engkau dituntut untuk memberikan hatimu mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimanakah dengan gereja, saudara? Apakah engkau lebih suka ke gereja yang nyanyiannya keras-keras, berjingkrak-jingkrak, atau yang kalem-kalem dan tenang-tenang? Apakah engkau suka ke gereja yang dalam arti, saudara, duduk tenang di dalam gedung yang seperti ini? Ataukah di dalam tempat yang sempit-sempit saja? Bagaimanakah yang lebih nyaman untuk saudara? Evaluasi dirimu sendiri agar engkau dapat menghargai kemana engkau pergi di dalam engkau berbakti terhadap sesama umat. Saudara, memilih menjadi orang Kristen, anak Tuhan, dan ke gereja, serta untuk menjadi lebih setia, itu diperlukan dengan kesadaran. Nah, saudara, rutin ke gereja belum tentu mendapatkan kenyamanan dan sukacita dan mengerti untuk apa yang kau lakukan. Sehingga kalau engkau tahu, banyak orang yang sudah setia bertahun-tahun, tetapi hanya karena perasaannya tersinggung sedikit saja dia undur ke gereja dan pergi entah kemana, tidak keruanan, saudara. Kalau demikian, apakah ke gereja itu hanya sekedar pengisi waktu? Oleh karenanya engkau harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus sendiri. Itu yang terpenting. Sehingga apapun badai yang menimpa kehidupanmu, engkau tidak akan goyah. Apapun, saudara, engkau akan mendapatkan sukacita bersama dengan Kristus di dalam sembah sujud kepadanya. Sehingga dengan demikian, saudara, hidupmu beribadah atau tidak beribadah, hidupmu sebagai anak siapa saja di dalam keluarga siapa saja tidak akan pernah sepi dan tidak akan pernah membosankan di tengah-tengah dunia yang serba gemerlapan ini. Saudara lihat sendiri di sini, saudara, kalau engkau lihat judulnya bahwa Yesus memilih murid-muridnya yang pertama dan orang-orang pada datang kepadanya, saudara. Pertanyaan Yesus berbeda-beda, tidak sama. Ada yang dikatakan, marilah, engkau akan melihat sendiri di mana aku tinggal. Tetapi ada juga yang sengaja Yesus bilang, ayo kamu ikut aku. Jadi dengan demikian, saudara, masing-masing mempunyai pembawaan sendiri dan penilaian sendiri dari Kristus Yesus. Saudara, di zaman mula-mula, hidup memang berbeda dengan sangat menyolok. Sebelum dan sesudahnya, before and after, berjumpa dengan Sang Mesias Kristus Yesus. Dimulai dari Yohanes Pembaptis sendiri yang berdiri dengan dua muridnya saat Yesus lewat di situ. Kemudian kata Yohanes, lihatlah, itulah dia satu-satunya. Sebenar-benar setenar-tenarnya aku ini, kata Yohanes, namun aku tidak layak membuka tali kasutnya. Dua murid itu senantiasa serta-merta pergi dan mengikut Yesus, yang kemudian ditanya, siapakah
apakah yang kau cari? Dan dijawab mereka ingin melihat Yesus tinggal. Sepertinya kok tidak ada kerjaan saja, mau melihat, kepengen tahu di mana Yesus tinggal. Tapi Yesus dengan sabar dan terbuka berkata, ayo marilah, lihatlah sendiri. Ingat saudara kata-kata lihatlah sendiri, yakinkanlah dirimu sendiri, percayalah dengan sendirinya. Bukan dengan kata-kata hasutan atau kata-kata manis saudara. Itulah yang digaranti oleh Yesus. Sehingga dengan demikian, apabila engkau sudah yakin denganmu sendiri, imanmu tidak akan tergoyah walaupun engkau mendapat bujukan dari siapapun saja. Murid-murid ini saudara bersedia bersama Yesus walaupun tidak tahu kemana pada awalnya akan berakhir. Tetapi mereka mengerti Yesus ini sangat menarik. Mereka pun tidak bakal menyangka di kemudian hari meninggalkan rumah dan pekerjaan mereka selama-lamanya. Kapal dan nelayan mereka yang bahkan menjadi kehidupan rutin, dan bahkan saudara mereka akan dirubahkan hidupnya 100% menjadi murid-murid Kristus yang tanpa diduga sebelumnya. Ayat 41, Andreas berkata kepada saudaranya, mengajak Simon untuk berjumpa dengan Yesus dan bersaksi atas perjumpaannya kepada Sang Mesias. Kemudian juga Simon berjumpa dengan Yesus, namanya pun dirubah menjadi Petrus, batu karang, yang berarti kokoh sebagai landasan yang teguh. Banyak kali murid-muridnya melakukan langkah-langkah kecil, saudara, menuju kepada Kristus dengan hanya kepingin tahu, lalu menjadi tangguh di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimanakah engkau pribadi? Bagaimanakah pengalaman hidupmu? Dari dahulu sampai sekarang engkau sudah mengikut Yesus, memuji Tuhan, beribadah. Engkau sudah datang ke gereja secara rutin. Dari engkau kecil dibawa oleh orang tuamu. Ada juga yang sudah dewasa oleh satu kesaksian teman. Saudara, apakah yang engkau peroleh? Banyak di antara kita pada awalnya tidak mempunyai expectations apa-apa, pengharapan atau dapat apa-apa. Namun seyogianya cukup dengan satu pilihan dan alasan iman yang harus dipelihara. Saudara, itulah sudah cukup. Satu permulaan hati yang terbuka untuk Kristus hingga dia bersemayan di dalam dirimu. Oleh karena itu sekali lagi saudara, pegang, evaluasi dirimu. Kalau Yesus berkata, mari datanglah, lihatlah sendiri, dan kemudian ikutlah aku. Mempunyai makna di dalamnya. Sebab apa? Yesus mau agar engkau masing-masing mempunyai iman yang self-confident. Bahwa pilihanmu untuk mengikut Yesus itu tidak salah lagi. Bahwa engkau bersedia untuk membayar mati hidupmu oleh karena engkau mengikut Yesus. Saudara, engkau mengikut Yesus tidak karena ketakutan, bukan karena digosok-gosok, dibujuk dengan yang lain, sehingga engkau mau menjadi muridnya yang setia. Oleh karena itu, saudara, menyedihkan kalau engkau banyak mendengar di Indonesia, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal pun akhirnya menyeleweng dan mengikuti iman yang lain. Atau tetap mengikuti Yesus, tetapi Yesus yang lain. Dia mengotak-ngatik pelajarannya sendiri, saudara, dan mencoba mengganti kata-kata firman itu diselipi dengan kata-kata ini dan itu. Sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Saudara, ini membuktikan, saudara, mereka ikut Yesus belum seperti yang Yesus katakan. Mari datanglah, lihatlah sendiri. Saudara, inilah yang penting. Sadarlah sampai engkau diminta berkomitmen, ikutlah dia dan berbeban menjadi pelaksana misi bagi Kristus saja. Datang dan lihat sendiri bahwa Yesus mengubahkan air menjadi anggur, bahkan memberi air hayat yang akan menjadi terus sumber mata air di dalam hidup muridnya.
Lihatlah, Yesus memporak-porandakan pedagang-pedagang di bait Allah, penjual-penjual yang tidak sah itu, saudara. Yesus berfirman agar orang lahir baru, bahwa roh Allah bersemayam kepada umat yang diperkenan. Semua orang melihat bahwa Yesus mengarahkan kita dan memberikan anugerah pengampunan dosa serta hidup yang baru. Saudara, Matius 28 ayat 6, malaikat Tuhan pun berkata pada saat kebangkitan Yesus, mari masuklah di dalam kuburnya yang kosong ini. Lihatlah sendiri sebagai satu ajakan yang inklusif dan pribadi agar engkau mengobservasi bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, bahwa dia bukan dipalsu-palsu, saudara, bangkitnya itu, bahwa dia benar atas kesadaran imanmu. Hingga dengan demikian murid-muridnya mempunyai iman yang tangguh, yang dibangun oleh kesetiaan dan fakta nyata yang telah dilihat sendiri. Iman dengan pembuktian menjadikan satu keyakinan yang mantap. Bukan hanya karena dengar-dengaran omongan-omongan orang. Dan yang menjadi landasan yang penting, iman itu kemudian akan menjadi batu karang yang teguh. Di mana engkau berdiri, di mana pijakanmu sebagai engkau membentuk keluargamu, sehingga engkau berkembang dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucumu. Saudara, ingatlah itu. Bahwa Yesus pun juga berkata bahwa mereka yang menyimpan firman-Nya dan melakukannya dengan baik, dia sebagai orang yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Tetapi yang mengabaikan firman-Nya, dia seperti orang membangun rumah di atas pasir yang apabila badai datang, rumah itu akan hancur luluh, saudara. Saudara, come and see. Fakta, bukan kasakusuk atau ritual-ritual yang bertele-tele. Yang itulah, saudara, imanmu dibentuk. Come and see, itulah juga sebagai dasar ibadah ini, agar saudara dibentuk dengan Roh Kudus yang mengarahkan engkau kepada pengalaman baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau enteng kuping ke sana kemari di samping di tempat ini engkau beribadah, bandingkanlah. Benarkah engkau mendapat satu getaran rohani di mana Roh Kudus bekerja pada saat engkau mendengar firman Tuhan diberitakan di tempat ini, itu, dan dimanapun, saudara. Saudara, Yesus tetap mencari dan menemukan. Oleh karena itu, saudara, engkau yang sudah mendapatkan, engkau yang sudah menjalani satu journey bersama Kristus Yesus bersamamu, saudara, janganlah engkau lepaskan demi kepuasan emosimu saja. Demi karena ketersinggungan harga diri, engkau lepaskan dan engkau pergi ke tempat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi perjalanan bersama Kristus itu adalah perjalanan anugerah yang memuliakan Kristus, dan keuntungannya adalah bagimu sendiri, bagi saat ini maupun saat nanti di masa depan, di mana engkau telah disediakan rumah bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan Allah Bapa surgawi. Saudara, setiap kali engkau berdoa dan engkau berjumpa dengan Yesus dimanapun itu, maka saudara, peganglah dia untuk memperoleh satu hidup baru yang penuh dengan sukacita yang tidak dapat dilukiskan. Bahkan engkau berjumpa dengan Sang Mesias sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas panggilan Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami, tolong ya Roh Kudus, kuatkanlah kami. Karena setelah kami mendapatkan Dikau Kristus Yesus, agar kami dapat berpegang erat sebagai satu pengalaman perjalanan hidup, journey bersama dengan Dikau, baik di dalam masa duka maupun di masa senang. Biarlah kami melupakan
siapakah kami Tuhan, siapakah diri kami ini. Tapi tetap berpegang teguh apapun yang kita hadapi maupun yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu di dalam jalan kami bersama dengan Kristus Yesus. Karena jalan bersama Yesus mengarahkan kami pada hidup yang berbahagia yang dunia tidak bisa memberikan, kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dan kepada hidup yang mempunyai sukacita surgawi sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kalau sore ini kami bisa memberikan lagu yang judulnya I'll Find You My Friend, mengingatkan kita pada firman Tuhan malam tahun baru yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa masing-masing kita hendak mengajarkan tentang juru selamat, dan masing-masing kita harus membawa satu jiwa kepada Tuhan. There was a place called Pre-Assistance, where we live with our friends, oh dear. A council was called and plans were made. Free agency is why we're here. Our Savior said, please find my lost sheep and teach them and bring them home. Promise my Savior I'd find them and teach them the way to go. I'll go, I find you, my friend, I'll help you. Our Savior's plaint is away. Please accept me when I find you, and we'll be back with Him someday. Remember the worth of soul is great in the light and the sight of God. Look and search and teach His sheep to find the iron rod. My time has come to teach the gospel. There are souls out there who are called. The gospel of Jesus Christ rose forth, and this is what they need to be told. And if your joy we great with one soul, you have thought and brought up to me, how great will your heart be exalted to bring them up to me. I'll go and find you, my friend, I'll help you. Our Savior's plaint is the way. Please accept me when I find you, and we'll be back with Him someday. Remember the worth of soul is great in the light and the sight of God. Look and search and teach His sheep to find the iron rod. I'll find you,
Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan saudara duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Tapi sebelumnya apakah ada tambahan yang lain? Misalkan berulang tahun, anniversary, dan lain sebagainya. Cukup angkat tangan? Enggak ada? Semuanya baik? Ya, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas iman anugerah daripada Dikau ya Yesus, sehingga jalan kami boleh di dalam kebenaran dan terang-Mu saja, hanya karena pimpinan Roh Kudus. Walaupun kami suka lengah dan kurang dengar-dengaran, tolong kami Tuhan untuk tinggal setia kepada-Mu di dalam pengarahan Roh Kudus saja. Berkati jemaat-Mu yang di sini Tuhan, baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam banyak hal pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, limpahkanlah rahmat, kasih, serta pemeliharaan. Tuhan, tolonglah saudara Kasim Tuhan yang sakit, flu, kiranya Tuhan Yesus mau menjamah dia, sehingga dia boleh cepat disembuhkan Tuhan, kembali seperti sedia kala. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak Ranita yang di Indonesia. Berikanlah kiranya kekuatan tubuhnya Tuhan dan proses kesembuhannya terus menerus. Oh Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan perjalanan umat-Mu ini. Begitu juga saudara-saudara kami yang di Indonesia yang streaming ibadah saat ini. Tuhan, apapun keperluan mereka, Tuhan sendiri mau cukupkan di dalam perjalanan sehari-hari. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, atas semua planning yang sedang dicanangkan, atas segala keperluannya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau melengkapinya. Begitu juga Tuhan dengan banyak orang yang taat dan setia kepada-Mu, sehingga gereja-Mu ini boleh menjadi pembawa berita sukacita dan pengampunan bagi banyak umat. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami atas segala-galanya, yang mana Yesus telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur. Dan bagi saudara-saudara yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via web page yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi instrumental oleh saudara Golda Gultom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau Allah kami yang maha pengasih, maha penyayang, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang beri berkat-Mu kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami yang asalnya daripada-Mu juga Tuhan. Biar Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya Tuhan ajarlah kami untuk memberikan yang baik kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa kami ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita masuk dalam pujian pengutusan. Kita nyanyikan bersama-sama NKB 189 bait 1 dan 2. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru selesai tetapi diingatkan ulang justru kesaksian dan pelayananmu segera akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, nyatakanlah kepada siapa orang kau temui bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi yang engkau kenal melalui perjalanan hidupmu, yang engkau imani dan engkau cintai. Sehingga dengan demikian engkau berada di dalam satu misi besar Allah Bapa di dalam menyelamatkan umatnya. Saudara, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saving my soul, thank you, Lord, for making me whole.
Silakan duduk saudara saat teduh dan ibadah selesai, ikutilah poslut. Saudara, ada tambahan sebelum